packagingnya lebih menarik, metode pembuatannya lebih modern, promosinya lebih bagus, distribusi lebih merata. Akhirnya kita ketinggalan lagi, udah mah murah, yang laku yang lebih mahal. Padahal mungkin dari kita juga ya. Menurut saya, mohon maaf nih ya, menurut saya kita ini baru bekerja keras, belum bekerja cerdas. Ya, menurut saya kerja keras aja bagus, tapi lebih bagus lagi kalau kerja keras dan kerja cerdas. Mudah-mudahan kementerian sekarang bisa membuat nelayan-nelayan lebih bekerja keras dan lebih cerdas ya. Semua diajarin apa ya, semuanya, prosesnya, semuanya diajarin sampai yang bagus bisa bersaing dengan produk-produk dari luar. Saya jadi teringat sahabat saya dari Jepang. Setiap hari makan ikan, namanya Kotaro Mamikan. Kotaro Mam ikan gitu. Oh. Setiap hari dia makan ikan. Jadi si Kotaro, dia berkata kepada saya, Ronald, saya mau berpesan kepada kamu sebelum kamu pulang. Coba periksa celananya itu. Ya, dia bilang gini, Karo saba bisa turu kenar, rau kembung oge kudu bisa. Ku sabab eta sarua rauk. Nah, dia bilang begitu. Sebentar ya, mumpung ada Chef Harada di orang Jepang, ngerti nggak yang dia ngomong tadi? Horoho. Jadi dia bilang gini, kalau Saba bisa terkenal, iya, ikan kembung juga harus terkenal karena itu adalah ikan yang sama. Aku baru makan ikan Saba loh di restoran Jepang. Iya. Jangan malu, saya juga barusan makan ikan kembung di warteg. Itu ikan yang sama, betul Chef? Ya. Bener nggak? Jangan malu. Karena nama aja masalahnya. Iya. Itu saja dari saya. Haraturu nuhun. Arigato. Pak Andin, saya mau tanya mengenai infrastruktur laut itu biasanya seperti apa sih Pak? Presidenan sekarang, ya, itu saya pikir juga merupakan kelanjutan dari yang sudah ada. Dan pembentukan Kementerian Koordinator Kemaritiman itu salah satu langkah ke depan lagi untuk kembali menghidupkan kemaritiman Indonesia ini. Jadi kalau Bung Ronald tadi bicara mengenai kerja keras dan kerja cerdas, Bung Ronald kalau boleh saya tambahkan dua lagi, kerja lugas dan kerja tuntas. Iya. Selesai ya. Kita selama ini belum tuntas ya, karena masih sepotong-sepotong. Mudah-mudahan dengan kerja tuntas ini koordinasi makin baik dan jangan hanya berhenti di tengah jalan. Sampai kepada end produknya, sampai kepada hasil akhirnya. Sehingga kita dapat memfasilitasi semuanya dengan baik. Sehingga misalnya kapal-kapal kita kemampuan radarnya terbatas, kalau ada awan tidak bisa mengetahui yang di sana. Iya, oke. Saya yakin semuanya juga punya harapan yang besar untuk mengeksplor laut kita. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kalau ini pakai wasabi. Ya, betul. Masalah tanpa solusi. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman dari STMT Trisakti Jakarta dan juga teman-teman dari STI Swadaya Jakarta. Nih sekarang Chef Harada ini sudah selesai memasaknya. Kalau yang ini dari mana nih Pak? Mana? Ini lurah semua. Ini beliau dari kementerian ya, dari kementerian, dari KKP. Ya. Kementerian. Ya, beliau ini yang hadir di sini. Pantas saya pegang asin tadi. Ada satu ikan yang mahal di sana tuh yang agak susah kalau misalnya memasaknya, memotongnya ya, yaitu ikan
namanya apa? Ikan buntal ya? Fungu ya? Yang beracun ya, Kang? Ya, yang agak beracun. Salah motor. Apakah kita punya juga, Pak Andit, punya nggak kita ikan buntal di sini? Kita punya ya kalau nggak salah ya varietasnya. Ada buntal. Kita punya, ya. Dan saudara-saudara kita di Riau sudah berhasil memasak ikan buntal ini sehingga menjadi hidangan yang nomor 1. Oh, lihat ya. Coba sampai ini moga-moga ini bisa diketahui banyak sama orang Indonesia. Jadi kita tuh sebenarnya harusnya bangga dengan Indonesia itu. Itu yang kita harus pegang. Yang suka pajangan Pak ya, yang melembung. Itu Pak ya. Nih. Pak, ini apa? ambil itu makanan kuponnya. Nggak usah pakai kupon, Bang. Coba pikir Idul Adha. Cobain dong. Nih, cobain nih. Boleh nggak nih? Aku mau yang itu aja, yang saute-saute itu. Saya ini mah nyobain dulu nih. Ini yang roll ya, sushi roll dulu Pak ya. Jarwo suapin dong, Pak Jarwo. Pak Jarwo tuh suapin. Kalau ini pakai wasabi. Iya betul. Oh. Chef, saya coba yang ini boleh nggak, Chef? Boleh. Boleh ya? Itu ikannya. Indonesia memang kaya ikan, makanya ada hari ikan nasional ya Kang Denny. Ya. Coba nggak ada hewan-hewan lain. Hari kodok nasional, hari capung nasional mah nggak ada ya. Karena ikannya ini kaya di Indonesia. Iya, betul. Ini baru-baru ini kemarin nih Cipan ini jalan-jalan ke Ocean Park di Hong Kong. Di Ocean Park di sana dengan yang bilang variasi atau varietas ikan-ikannya lebih banyak mana? Indonesia dengan mereka. Banyakan Indonesia Pak. Nyobain dulu itunya. Itu yang Ronald punya aja. Coba. Itu Kinoki ya ini ya? Enoki. Enoki. Sama satu lagi shimeji. Chef, shimeji. Ya. Setelah disatuin enak nih. Pesan lagi ramen 3. Chef, aku mau tanya, ada jamur yang mahal. Di mana? Namanya apa? Matsutake. Matsutake. Kenapa harus begitu mahal? Cuma 1, 2, 3 daerah-daerah. Cuma sedikit saja. Oh, susah nyarinya. Satu batang 3 juta. Nggak bisa dikembangkan di Indonesia ya? Karena memang udaranya. Pohonnya lain. Satu batang tuh sebesar apa, Chef? Kayak main. Yang 3 juta. Oh, segini. Ya. Dan sekarang Pak, harapannya Pak, kedepannya ini Indonesia ini seperti apa nih Pak? Kita mengharapkan seluruh rakyat Indonesia menengok kembali ke laut. Laut adalah sumber ketahanan pangan kita. Laut adalah menyebabkan bangsa kita menjadi lebih sehat, lebih kuat, lebih cerdas. Itu yang kita harapkan. Iya. Dan nanti tanggal 21 November seluruh rakyat Indonesia kita ajak makan ikan biar sehat, kuat, cerdas. Iya, dan kita menjadi bangsa yang maju. Waktunya sekarang, Notulen. Dari mana nih? Saya dari Ikatan Lelaki Cupu Pelontos Tapi Ganteng. Disingkat Ikan Cupang. Apa rahasia orang Yahudi dan Jepang sehingga pintar-pintar dan jenius? Persis seperti penjelasan Pak Joko tadi. Agar anak-anak mereka terlahir jenius, ibu-ibu Yahudi yang hamil jadi semakin sering menyanyi, main piano, beli buku soal-soal matematika untuk dipecahkan, mengkonsumsi kacang badam, korma susu, roti, dan daging ikan yang mereka sangat percaya baik untuk perkembangan otak. Demikian juga di negara asal Harada Sang di Jepang yang tetap sehat dan memiliki gairah hidup hingga usia 80, ternyata bahan pangan yang mendominasi makanan orang Jepang ialah ikan dengan tingkat konsumsi rata-rata 60 kg per orang per tahun. Sementara tingkat konsumsi ikan orang Indonesia masih di bawah 30 kg per orang per tahun. Padahal tadi sudah dijelaskan Indonesia adalah negara maritim. 2/3 wilayahnya lautan, ladang protein yang teramat kaya, sumber ketahanan pangan, tapi kita masih kurang memanfaatkannya seperti kata Pak Joko Mariono. Dan kita juga tahu sejarah membuktikan kita adalah bangsa pelaut. Jadi teringat doa para pelaut yang tabah dari Sapardi Djoko Damono. Mengayuh perahu-perahu Makassar dan Bugis sebab kami telah bersekutu dengan sejarah untuk menundukkan lautan. Lautan yang diam adalah sahabat kami dan lautan yang memberontak
dalam prahara dan topan adalah alasan yang paling baik untuk menguji kesetiaan dan bakti kami kepadamu. Jadi orang hebat, orang sehat, cerdas dan kuat, bertekad menundukkan lautan dan isinya, mengkonsumsi isinya, tidak mencurinya untuk dijual secara ilegal, tidak mencemari dan meracuninya, karena orang bijak sangat tahu, di dalam lautan ada ladang protein yang terbentang amat luas. Ingat, mencintai ikan membuat sehat, cerdas dan jenius. Selamat Hari Ikan Nasional. Iya, terima kasih Kang Maman. Terima kasih juga para panelis yang luar biasa. Pak Joko terima kasih, Pak Andin juga terima kasih sudah bersama-sama dengan kita. Moga-moga diskusi kita kali ini mempunyai manfaat tentu saja. Dan pesan dari saya hanya satu, mulailah membiasakan untuk makan ikan, dan makan ikan. Kita akan berjumpa lagi di LK yang akan datang. Sampai jumpa.